Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan selalu. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, berjumpa lagi bersama saya Dimas dalam konten Kisah Sahabat. Pada video kali ini kita akan kembali membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mana beliau adalah sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW. Ya sebenarnya semua sahabat itu terbaik sih, tapi kisah ini sangat menginspirasi. Sebelumnya kita sudah pernah ngebahas nih kisah dari sahabat ini. Ya beberapa episode kebelakang lah. Namanya adalah Salman Al-Farisi. Kalau kemarin kita ngebahas bagaimana perjalanan beliau untuk menemukan agama Islam, nah sekarang kita akan membahas perjalanan Salman Al-Farisi ini ketika sudah memeluk agama Islam dan sudah merdeka dari perbudakan. Oke guys, yang masih kita ingat Salman Al-Farisi ini berasal dari Persia dan juga Salman Al-Farisi ini seorang yang cerdas dan pintar. Salman Al-Farisi ini juga sering beberapa kali dia mengusulkan strategi jitu dalam peperangan untuk bisa menyelamatkan umat Islam, dan kisahnya akan kita bahas salah satunya yaitu ketika Perang Khandaq berlangsung. Nah guys, Perang Khandaq ini adalah perang yang dipelopori oleh dua kelompok besar, yaitu kaum kafir Quraisy dari Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Dua kelompok besar itu sudah menghimpun sekitar 24.000 pasukan. Jumlahnya cukup banyak ya, banyak malah, beserta persenjataan yang lengkap serta kuda-kuda yang sangat banyak. Nah, dua kelompok besar ini dipimpin oleh Abu Sufyan dan Uyainah. Nah, dikisahkan nih guys, umat muslim sedang dalam kondisi yang sangat genting waktu itu. Kemudian Salman Al-Farisi pergi berkuda menyusuri kota Madinah. Nah, setelah itu Salman Al-Farisi kemudian mencari Nabi Muhammad SAW dan ingin menyampaikan suatu berita. Berita yang ingin disampaikan Salman Al-Farisi kepada Rasulullah SAW ini adalah sebuah strategi perang untuk bisa melawan pasukan yang akan menyerbu umat Islam. Salman Al-Farisi pun mengadopsi konsep perang orang-orang Persia waktu itu, yaitu dengan membentuk atau membuat parit yang sangat besar untuk bisa melindungi kota Madinah dari serangan yang bisa menghancurkan umat muslim. Strategi tersebut kemudian di ACC sama Rasulullah SAW. Nah kemudian setelah itu gotong royong berbondong-bondong umat muslim dan pasukan yang lainnya menggali tanah untuk membuat parit yang diinginkan oleh Salman Al-Farisi supaya bisa memberikan jarak agar musuh ini nggak bisa nyerang. Setelah itu jadilah parit yang sangat besar yang sudah dibuat oleh umat muslim. Hingga waktunya tiba, para musuh yang hendak menyerang umat muslim tadi kemudian datang. Tapi strategi tersebut betul-betul jitu guys. Jadi mereka itu benar-benar nggak bisa lewat, nggak bisa nyerang karena parit yang begitu besar. Sedangkan mereka bawa pasukan banyak pun nggak bisa berkutik lah. Nah sampai akhirnya para pasukan musuh pun mendirikan tenda-tenda di sana, mencari momentum lah istilahnya, menunggu momentum untuk menyerang umat muslim. Seraya mereka membuat strategi-strategi baru karena kondisi tersebut tidak mereka duga bahwa akan ada parit yang sangat besar. Hingga mereka itu tertahan kurang lebih selama 1 bulan di sana, nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa nyerang. Tapi kemudian datanglah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu umat muslim. Masya Allah ya, pertolongan Allah itu selalu datang di waktu yang tepat guys. Nah di suatu hari itu ternyata datanglah angin yang sangat kencang sehingga memporak-porandakan para pasukan musuh tadi, para kaum kafir Quraisy tadi yang hendak menyerang umat muslim. Akhirnya mereka semua terporak-porandakan oleh angin kencang tersebut. Sampai akhirnya para pemimpin-pemimpin mereka memutuskan untuk udahlah kita balik aja, nggak usah jadi nyerang. Akhirnya umat muslim pun selamat dari serangan para musuh tadi. Masya Allah. Itulah tadi seperti kisah Salman Al-Farisi, strateginya untuk membuat parit yang sangat besar yang bisa mencegah terjadinya peperangan.
Setelah perang tersebut berakhir, Rasulullah SAW pun memberikan pujian kepada Salman Al-Farisi karena strateginya yang sangat jitu, ya. Strategi yang sangat cemerlang menyelamatkan umat Islam dari mara bahaya. Sebuah peristiwa unik nih guys pasca peperangan ya. Jadi kaum Ansor itu berteriak kepada Salman Al-Farisi bahwa Salman adalah bagian dari kami. Di sisi lain, kaum Muhajirin pun menyaut, tidak, ia adalah bagian dari kami. Jadi kayak saling saut-sautan gitulah. Salman ini di saya gitu. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, Salman Al-Farisi adalah bagian dari kami, yaitu Ahlul Bait. Ahlul Bait itu diterjemahkan sebagai keluarga dari Nabi gitu. Akhirnya udahlah, bergembiralah dengan kondisi kemenangan tersebut. Oke guys, singkat cerita, waktu sudah berlalu, Salman Al-Farisi pun akhirnya jatuh sakit. Salman Al-Farisi ini dikenal sebagai orang yang zuhud, di mana betul-betul zuhud dari dunia dan harta-harta serta jabatan dan sebagainya. Tidak sedikit pun ada barang-barang berharga yang betul-betul ia gemari di dunia ini, kecuali memang ada beberapa barang yang dititipkan kepada istri tercintanya untuk disimpan. Barang tersebut kiranya hanyalah bunga kasturi yang memang sengaja sama Salman Al-Farisi ini disimpan, dititipkan kepada istrinya. Suatu ketika dalam sakitnya, Salman Al-Farisi pun memerintahkan istri tercintanya untuk mengambil bunga kasturi tersebut. Kemudian memerintahkan menuangkan secangkir air ke bunga itu, dituangkan ke secangkir air. Nah, kemudian dikocok-kocoklah si air tersebut dan dijadikan wangi-wangian untuk Salman Al-Farisi. Ketika istri tersebut sudah memercikan wangi-wangian di sekeliling Salman Al-Farisi, kemudian Salman Al-Farisi ini menyuruh istri tercintanya untuk turun. Akhirnya istri tercintanya pun turunlah ke bawah, meninggalkan Salman Al-Farisi sendiri. Tak lama kemudian istrinya pun kembali masuk ke kamar Salman Al-Farisi untuk mengecek kondisi dari Salman sendiri. Dan ternyata Salman Al-Farisi pun telah wafat dikelilingi oleh wangi-wangian. Masya Allah. Akhirnya Salman Al-Farisi pun menyusul Nabi Muhammad SAW serta dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Salman Al-Farisi ini meninggal di sekitaran akhir kepemimpinan dari Utsman bin Affan. Begitulah kisah dari seorang Salman Al-Farisi, yang mana beliau adalah seorang pria yang zuhud, cerdas, cerdik, lagi setia kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Mudah-mudahan kisah ini memberikan inspirasi kepada teman-teman semua dan juga menambah wawasan teman-teman semua tentang kisah-kisah sahabat Nabi. Jika ada penggalan kata atau penggalan kisah yang dirasa keliru atau kurang, boleh teman-teman disikat kolom komentarnya supaya menjadi masukan untuk kita. Jangan lupa untuk di komen, like, dan subscribe channel kita supaya terus semangat untuk bisa memproduksi konten-konten yang insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Sekian dari saya Dimas Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.